Nah, sungguh luar biasa ya, seorang anak muda ini berani dan seorang anak muda ini percaya akhirnya kepada Tuhan Yesus karena sebelumnya sahabat-sahabat mereka sama sekali tidak mengenal karena dari seberang atau dari Islam sebelumnya. Mari kita sambut dengan sukacita Mas Henry Dwi. Yang mana? Yang anak mana? Sedikit perkenalkan diri terlebih dahulu Mas, dan ceritakan apa yang terjadi. Mengapa Mas bisa percaya Tuhan Yesus? Silakan. Shalom, saya cukup terberkati oleh channel Kampret. TV ini. Setiap kali saya nonton orang-orang yang bersaksi, kok saya sendiri ini kok tergerak ingin juga berkesaksian seperti itu. Makanya kemarin ada di link deskripsi itu, di link komentar ada link yang suruh ngisi kalau mau berkesaksian. Sudah saya isi saja seperti itu. Saya sama admin nggak ada kenal, jadi nggak ada settingan sama sekali di sini. Jadi asli real saya ingin berkesaksian tentang perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Sebagian besar murtadin, di setiap perkenalannya selalu mengatakan tidak saling kenal dengan admin, atau istilah lainnya, kesaksian yang nyata dan bukan settingan. Sebenarnya hal tersebut hanyalah basa-basi dari seorang yang akan melakukan kesaksian, agar meyakinkan penonton supaya percaya dengan adegan-adegan tersebut, dan mungkin juga supaya terlihat nggak ada rekayasa. Nggak masalah sih menurut saya, terserah mau kata ini asli bukan settingan, ataupun benar nyata kisahnya. Yang jelas, saya nggak akan mereaksi urusan sepele seperti itu, dan nggak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin yang akan saya reaksi itu adalah bagian-bagian dari kesaksian si murtadin, yang mungkin pantas untuk direaksi. Oke lah sahabat, mari kita simak dulu kesaksiannya. Tetap fokus, jangan emosi, dan jangan berkomentar jika belum tonton video ini sampai beres. Maksud saya supaya nggak gagal paham. Nah, kemudian di sini saya mau perkenalkan, nama saya Henry. Saya lahir di Jogja, kelahiran saya tahun 95, berarti kalau besok Mei saya ulang tahun. Besok Mei itu berarti sudah 28 tahun gitu. Nah, sekarang sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya nonton video ini lah. Silakan dibagikan di grup-grup rohani. Nah, sekarang saya sudah Kristen, namun dulu saya itu belum Kristen. Saya dulu tuh agamanya Muslim. Ya, bukan Muslim ya, tapi Islam. Saya dulu tuh agamanya Muslim. Ya, bukan Muslim ya, tapi Islam. Kalau Muslim itu kata-kata sudah dipakai sebelum ajaran Islam muncul. Itu Muslim itu dipakai. Kata Muslim itu artinya tuh taat, orang yang taat kepada agamanya, orang yang taat yang punya agama. Jadi sudah dipakai sejak dulu itu Muslim. Jadi orang Kristen pun dipanggil Muslim, orang Yahudi pun dipanggil Muslim sebelum Islam lahir. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Terlihat banget si murtadin ini membaca teks atau naskah kemurtadannya. Analisisnya terindikasi dari matanya yang sesekali melirik ke bawah. Padahal udah membaca teks naskah, tetapi masih saja ngomongnya ada salah urutan saat membaca. Kemudian belepotan dan terbata-bata. Saya jadi yakin, kesaksian murtadnya memang bukan settingan. Kesaksian murtadin ini memang nyata. Blok alam. Nah, kemudian si murtadin mencoba untuk menipu, dengan mencampur adukan istilah Muslim, dan dibumbui penyedap dari setan, dengan berucap. Sudah dipakai sejak dulu itu Muslim. Jadi orang Kristen pun dipanggil Muslim, orang Yahudi pun dipanggil Muslim sebelum Islam lahir. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong, untuk mempromosikan agama mereka. Kemudian si murtadin mengkolaborasi istilah Muslim secara random, atau bisa dibilang mengartikan istilah Muslim dengan ilmu. Tipu-tipu. Semua umat Islam tahu,
Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya terhadap segala yang ada di langit dan di bumi. Kata Muslim merujuk kepada penganut agama Islam saja. Pemeluk pria disebut dengan muslimin, dan pemeluk wanita disebut muslimah. Sekarang mari kita simak tuduhan si murtadin dengan penuh emosional, dan menyindir secara lembut seperti merpati dan cerdik seperti ular. Si murtadin mengungkapkan perasaannya yang seakan-akan iri hati, bahwa muslim itu hanyalah klaim dari umat Islam. Berikut videonya. Jadi sudah dipakai sejak dulu itu muslim, jadi orang Kristen pun dipanggil muslim, orang Yahudi pun dipanggil muslim sebelum Islam lahir ya. Karena sekarang sudah ada klaim dari Islam, kalau orang Islam itu muslim ya, jadi seperti itulah klaim mereka. Hoax terus. Nah, itulah tuduhan si murtadin yang sangat ngawur. Dalam Al-Quran, istilah muslim atau kata kerja yang terkait berserah diri disebutkan beberapa kali. Saya akan beri salah satu contohnya saja ya, dan ayat ini adalah perintah yang sangat jelas dan terang benderang. Kalian bisa membuka Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah di ayatnya yang ke-133, yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Selain itu, masih banyak ayat lain yang menyoroti konsep tunduk dan berserah diri kepada Allah, yang merupakan inti dari makna menjadi seorang muslim, yang jelas hanya ada di ajaran Islam saja. Saya dulu kecil tuh Islam, ibu saya Islam, belum percaya sama Tuhan Yesus. Kemudian Pelanga pelongo. dulu saya punya ayah kandung, namun ibu saya sama ayah saya broken home, pisah. Nah, kemudian setelah pisah itu kehidupan keluarga kami itu sangat memprihatinkan lah. Saya ikut ibu saya, jadi saya tuh keluntang-lantung lah sama ibu saya itu. Rumah juga nggak punya. Sangat kasihan ya. Karena sebenarnya tanah itu ada warisan dari Simbah, namun sudah dicurangi sama saudara-saudara yang lain lah. Karena orang serakah ya seperti itu. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Ya pokoknya hidup kami itu benar-benar sangat memprihatinkan waktu itu. Kisah drama fiktif umumnya memiliki beberapa ciri khas. Analisis saya terhadap si murtadin ini, bisa saya duga, kalau dilihat dari gerak-gerik mata dan gerak tubuhnya itu, macam orang yang memang sudah lihai di dunia drama. Jadi, saya bisa berikan standarisasi drama fiktif yang cocok untuk si murtadin ini ya. Yang pertama, terdapat konflik utama yang menjadi fokus cerita, seringkali melibatkan konflik berbagai rintangan. Nah, waktu itu ibu saya pindah di situ, numpang di rumah saudara. Nah, terus saya disekolahkan di SD Demak Ijo, SD Negeri Demak Ijo. Waktu itu saya kelas 3 SD. Nah, disitulah ibu saya dipertemukan sama guru agama Kristen di SD Demak Ijo itu, yang sekarang jadi bapak angkat saya, namun sangat luar biasa banget, melebihi ayah kandung malahan. Yang kedua, karakter mengalami perkembangan dan transformasi seiring berjalannya cerita, baik secara emosional maupun perilaku. Si bapak itu kan dapat omongan dari tetangga, mbak wes lek dinikahi nanti, daripada dapat omongan tetangga yang nggak baik, karena kamu kan guru agama Kristen gini lah. Nah, akhirnya ibuku itu sama bapakku ya ketemuan lah, terus bilang yuk nikah aja ya, daripada lama-lama pacaran nanti jadi gosip tetangga yang nggak baik gitu. Namun kamu juga harus mengerti, aku guru agama Kristen gitu. Kalau aku pindah ke agamamu, nanti aku nggak punya kerjaan, bapakku bilang gitu. Ya jalan satu-satunya kamu harus ikut aku. Tapi aku nggak memaksa, bapakku bilang gitu sama ibuku. Bentar ya. Yang ketiga, drama fiktif cenderung membangkitkan berbagai emosi pada penonton, seperti kesedihan yang berlarut,
atau melibatkan ketegangan antara si murtadin dengan pihak-pihak terkait. Setelah itu ibuku punya pergumulan batin. Waktu itu, nah ini yang luar biasanya, waktu itu ibuku sempat konsultasi sama saudara-saudara yang muslim, saudara-saudara yang Islam. Saudara-saudara yang Islam bilang seperti ini, "Wong kamu itu lahir aja nggak pakai baju, mati kok pakai baju. Terus nanti kalau kamu murtad dari Islam, neraka jahanam gitu." Oh, itu ditakut-takuti seperti itu. Mosok kok mati masuk lemari kayak gitu. Jadi saudara saya bilang itu peti itu lemari kayak gitu. Mosok kok orang meninggal kok dimasukkan lemari, harusnya cuma dikafani langsung dikubur. Ya pokoknya banyaklah yang menakut-nakuti ibu saya. Dugaan saya yang keempat, drama fiktif sering menggali tema-tema kehidupan yang mendalam, mengajukan pertanyaan moral atau filosofis, dan memberikan sudut pandang baru. Suatu saat karena ibu saya itu sudah nggak kuat kan, dia sholat tahajud. Nah disitulah pertama kali perjumpaan ibuku dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika sholat tahajud selesai, muncul cahaya. Ibuku bilang sama, muncul cahaya, lihat Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus itu senyum sambil mengulurkan tangan seperti itu, namun nggak bicara apa-apa. Oh ya Allah. Dugaan saya yang kelima, gaya penceritaan yang kuat dan mengundang imajinasi, seringkali menjadi ciri dari kisah drama fiktif yang berhasil untuk menghipnotis penonton. Nah mulai disitulah ibuku siap mengikut Kristen. Namun waktu itu aku masih ikut di pelajaran agama Islam. Selang seminggu nikah sama bapakku, itu saya itu bermimpi. Saya waktu itu masih kecil, kelas 3 SD, saya bermimpi. Nggak tahu jam berapa, karena kan mimpi ya, saya nggak tahu jamnya, nggak tak jami ya, saya mimpi jam segini, nggak. Jadi saya bermimpi malam itu, saya juga didatangi Tuhan Yesus. Namun rambutnya tuh nggak gondrong yang seperti yang di gambar-gambar gitu. Dia tuh rambutnya ya agak panjang tapi segini, bergelombang gitu. Cakep, terus matanya itu biru gitu. Yang saya lihat mukanya bersinar, dia juga mengulurkan tangan sama aku kayak gitu. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Ya. Saya bohong. Nah, kemudian di situ pas mulai paginya ada pelajaran agama. Nah, pelajaran agama Islam kan kalau di SD saya dulu kan mayoritas kan Islam ya teman-temanku itu. Jadi kalau pelajaran agama yang Kristen itu disuruh pindah kelas agama Kristen. Jadi ketika teman-teman saya yang Kristen sudah pindah, saya kok ada pergumulan di dalam hati, ada dorongan itu loh, pindah. Jadi kayak ada yang bisikin saya pindah. Lalu saya angkat tas, saya gendong tas, saya berdiri. Saya mau keluar, ditanya sama guru agama Islam saya, namanya Pak Jumadi. Nah, Pak Jumadi bilang kayak gitu, mau kemana? Saya mau pindah, Pak. Terus guru agama saya diam selama nggak salah 5 menit atau 4 menit, pokoknya agak lama itu. Terus setelah itu ya sudah sana, diperbolehkan. Dan yang terakhir, Inisa Allah, di akhir kisah, umumnya memberikan dampak terhadap konflik utama, meskipun tidak selalu dengan ending yang bahagia, dan bahkan di kisah akhirnya cenderung halu, dan memenuhi syarat tingkat fantasi yang luar biasa. Saya pindah. Nah, saya setelah ikuti pelajaran agama Kristen paginya, sore saya masih PPA, saya masih ngaji. Nah, di situ saya punya kesempatan untuk pamitan sama guru ngaji saya. Nah, di situ setelah saya sore hari saya berangkat ke masjid.
sebelah rumah saya. Kemudian saya bilang sama guru ngaji saya, Pak, sekarang saya terakhir ngaji. Loh, kamu mau kemana? Saya mau pindah agama Kristen, Pak. Kamu disuruh siapa? Disuruh ibumu? Oh, disuruh bapakmu? Nggak ada yang nyuruh, Pak, saya mau pindah sendiri. Saya bilang kayak gitu. Terus ada satu takmir masjid bilang seperti ini sama saya, Le, kamu wis rasa pindah Kristen, kamu nggak usah pindah Kristen. Kamu tak angkat jadi anak aja, tak angkat jadi anaknya bapak aja ya, nanti kamu sekolah tak fasilitasi, pokoknya kamu semua tak fasilitasi di play gitu. Tapi aku bilang enggak, Pak, enggak. Nah setelah itu saya pulang dari masjid, ya sudah. Setelah itu saya main ke tempat teman, saya dibully, benar-benar saya dibully. Setiap saya keluar rumah, saya dibully sama teman-teman, yang dilempari batu, dilempari es batu, sampai kepala saya itu pernah, aduh, penyel sampai dilempari es batu yang notabene lumayan besar. Waktu itu saya kelas 3 SD, gitu kan, sakit banget ya. Terus di kayak kafir di pokoknya di kata-katain lah, kafir neraka. Namun saya sudah memilih Kristen, jadi saya masuk Kristen itu tidak ada yang nyuruh, bapakku nggak nyuruh, ibu nggak nyuruh. Jadi setelah perjumpaan malam itu dengan Tuhan Yesus melalui mimpi saya, kalau ibu saya tadi kan setelah sholat tahajud, pas waktu sholat tahajud itu langsung bertemu Tuhan Yesus. Tapi kalau saya melalui mimpi, tapi pas malam itu nggak tahu jam berapa saya didatangi Tuhan Yesus, mimpi bertemu Tuhan Yesus. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ba-ba-da-ba.